Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Niwayan Desi Puspasari, mahasiswa Institut Sains dan Teknologi Nasional, akan menjelaskan tentang leukemia sebagai pemenuhan tugas diagnostik klinik. Leukemia itu sendiri adalah suatu penyakit yang ditandai dengan pertambahan jumlah sel pada sel darah putih. Dan leukemia ini memberi andil sebanyak 4% dari seluruh penyakit kanker penyebab kematian. Leukemia ini dapat menyerang semua kalangan. Jadi, leukemia ini dapat menyerang anak-anak, remaja, dewasa, bahkan lansia. Dan leukemia ini tidak memandang dari status ekonomi, baik dia miskin ataupun kaya. Jadi, leukemia dapat menyerang semuanya. Selanjutnya untuk klasifikasi, ada tipe limfositik, monositik, melomonositik, monositik, eritroid, sel mas, dan megakariosit. Untuk subtipe dari limfositik adalah sel T dan sel B. Untuk monositik, dia leukemia monositik akut tidak dengan sel yang matang, dengan sel matang, jelas dengan sel matang, dan dengan sel premielosit dengan granul banyak. Untuk myelomonositik, dia leukemia myelomonositik akut. Untuk monositik, dia leukemia monositik akut dengan sedikit diferensiasi. Untuk eritroid, leukemia eritroid akut yang sel mas akut, dan megakariosit, dia leukemia megakariosit. Selanjutnya adalah penyebab leukemia. Pertama, terinfeksi virus, kedua faktor keturunan, dan ketiga karena zat kimia. Untuk yang terinfeksi virus, beberapa jenis unggas seperti burung pelikan, muncit, tikus, dan sapi merupakan penyebab leukemia sejenis mikroorganisme yang lolos dari saringan kuman, tetapi masih bisa terlihat dengan mikroskop elektron. Pada faktor keturunan, terlihat adanya kecenderungan kejadian leukemia akut lebih banyak terjadi pada anggota keluarga tertentu. Pada zat kimia, ada resiko leukemia pada seseorang yang mendapat pengobatan kloramfenikol 11-12 kali dibandingkan dengan seorang yang tidak memperolehnya. Yang berikutnya adalah gambaran dari pertambahan sel darah putih. Yang pertama, dia dari lingkungannya mengalami mutasi gen, masuk ke dalam tubuh, dan mengalami kerusakan kromosom. Dari kerusakan kromosom ini mengalami perubahan keganasan yang dibantu dengan infeksi virus. Dari infeksi virus, dia mengalami proliferasi sel. Proliferasi sel adalah fase sel saat mengalami pengulangan siklus sel tanpa hambatan. Dan dari infeksi virus itu, dia mengalami sitokin secara tidak normal. Setelahnya dari proliferasi sel dan sitokin, dan disitulah dia mengalami perubahan patogen. Nah, selanjutnya ada diagnosa dan etiologi. Untuk diagnosa mengetahui mengalami leukemia, dapat dilakukan pemeriksaan mikroskopis preparat apus darah tepi. Dan untuk etiologinya sendiri belum diketahui, tetapi terdapat hubungan dengan proses multifaktorial yang berkaitan dengan genetik, imunologi, lingkungan, bahan toksik, dan paparan virus. Faktor lingkungannya ada paparan ionizing radiation, bahan toksik kimia, herbisida, dan pestisida. Berikutnya adalah gejala-gejalanya. Yang pertama, gejala akibat penyusupan sel leukemia ke sumsum tulang. Gejala lain akibat penyusupan sel leukemia pada organ vital. Pada daerah kepala dan leher bisa terlihat penyusupan sel leukemia pada kulit dan tulang. Penyusupan sel leukemia pada kulit disebut leukemit dan bisa berbentuk borok atau bisul, atau kulit berubah warna ke kuning-kuningan. Kadang-kadang terjadi kelumpuhan saraf otak ketujuh yang mengurus otot-otot wajah yang sering dijumpai pada leukemia limfositik akut. Dan juga kelainan saraf otak akibat penyusupan sel leukemia pada saraf otak. Dan juga pada mata, penyusupan sel leukemia bisa pada setiap bagian bola mata mulai dari uvea atau rongga bola mata depan, koroid, retina, sampai pada persyarafan mata di bagian dalam.
Dan juga terdapat bintik-bintik pendarahan di kulit, menarik perhatian pemeriksaan dan memikirkan kemungkinan gejala leukemia. Selanjutnya untuk pengobatan, untuk mengatasi keluhan dan kelainan klinik itu diusahakan agar penderita secara fisik dan mental dalam kondisi seoptimal mungkin. Perlu juga diperhatikan efek samping maupun pengaruh buruk dari obat-obat yang diberikan. Untuk mengatasi kelainan sel darah, batasi jumlah sel leukemia dengan menggunakan busulfan yang mempengaruhi sel-sel induk atau stem cell yang merupakan bakal sel leukemia. Faktor umur, psikologis, dan status ekonomi penderita juga perlu menjadi pertimbangan dalam pengobatan bagi penderita leukemia. Dan yang terakhir adalah obat yang digunakan. Penderita leukemia biasanya menjalani penyinaran dengan sinar X dan sinar gamma, dan juga mengkonsumsi obat antimetabolik, mengkonsumsi zat alkilating, lalu juga mengkonsumsi zat adrenal, dan mengkonsumsi obat lainnya seperti L-asparaginase, procarbazine, nitrourease, dan dibromanitol. Nah, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.